Mau kemana? Ian merasa jantungnya berdegup kencang. Dia takut Theo akan marah-marah. Aku mau tidur. Tunggu, bantu aku mengobati lukaku sebentar. Ian menoleh ke arah wajah Theo. Dia mengira pria itu akan menyerah padanya. Mata Ian tertuju ke arah lantai yang sudah dipenuhi tetesan Theo. Sungguh dia merasa sangat takut, dan anehnya Theo masih bisa bicara normal walaupun wajah itu terlihat benar sakit. Theo, kita ke rumah sakit saja, lukamu sangat parah. Ian mulai menyerah. Dia tidak bisa pura-pura berani dalam hal seperti ini. Tidak perlu ada dasar penakut. Theo meraih botol cairan antiseptik di tangan Ian lalu menuangkan hampir 2 botol cairan tersebut ke seluruh permukaan telapak tangannya. Hal itu membuat Ian meringis. Namun pria itu seolah sudah terbiasa. Dia membersihkan lukanya sendiri, dan terakhir pria itu membalut lukanya dengan kain basah. Ian sejak tadi hanya menjadi penonton budiman saja. Ian tidak tahu apa yang terjadi pada Taehyung. Jangan mencoba mencari tahu. Selama bersamaku, kau juga harus berhati-hati. Jangan pernah sebut nama aslimu jika ada yang bertanya. Tiapkah kau mafia seperti di dalam film? Dia tersenyum sial, padahal dia sudah serius. Bukan, jika waktunya telah tiba, kau akan tahu. Sekarang kembali ke kamarmu. Pencarian sambil memperhatikan wajah tampan Taehyung. Semua yang melekat pada pria itu adalah tipenya sekali. Dia menatap wajah ini yang tersenyum di hadapannya. Entah kenapa Theo merasa sudah terbiasa dengan kehadiran Ian dalam hari-harinya sekarang, walaupun gadis itu belum pernah tahu. Ian menghela nafasnya. Theo, tidak ada sesuatu yang berbahaya. Kau bukan racun berbisa. Dia tersenyum. Dia meraih tangan Ian yang berada di pipinya dan mengenggamnya dengan pelan. Menatap wajah Theo dengan serius. Dia melihat tatapan dari res coklat itu begitu polos, bahkan tidak ada rasa curiga atau rasa terhadapnya. Kenapa kau terus melihatku? Maka kau sekarang baru sadar bahwa yang di depanmu ini adalah bidadari. Kau yang mengatakannya, bukan aku. Yang menarik tangannya yang masih digenggam oleh Theo. Mungkin kau malu untuk memujiku. Aku paham, pria tampan memang seperti itu. Tapi jangan berada malu karena tangannya masih digenggam. Cantiknya mengerjapkan matanya 2 kali dan menatap ke arah Taehyung. Apa bisa kau ulang lagi? Aku tidak dengar. Tidak bisa diulang lagi. Ian menatap ke arah Taehyung sambil menyentuh rambutnya. Benarkah? Seharusnya kau mengatakan biar aku tidak potong rambut dia. Ampun. Ian mengangkat rambutnya dengan khawatir dan rasa gadis itu terlihat lucu. Padahal mau rambut pendek atau panjang, gadis itu tetap cantik. Ian mendekat wajah Taehyung dan mengajak pipi itu dengan singkat. Hal itu membuat Taehyung terkejut dan menatap ke arah Ian, tapi dia tidak bisa memarahi gadis itu saat melihat senyum cerianya. Aku senang sekali, Taehyung. Aku ingin dicium olehmu lagi seperti saat itu. Aku harap kau tidak menyesali permintaanmu. Baiklah, aku akan. Dia sudah lebih dulu membungkam dengan panas pria itu. Ciuman mendadak itu hampir membuat duanya rimbung, namun Taehyung menahan dengan sebelah tangannya.
Ciuman itu sampai membuat Yen sesak napas. Namun Yen tidak mau kalah. Dia membalas ciuman Taeyong dan mengalungkan kedua tangannya di leher pria itu. Mulut Yen terbuka membiarkan hangat itu masuk dan mengeksplor mulutnya. Yen meringis saat ia menggigit bibir bawahnya. Yen merasa perutnya bagaikan bergelitik saat lidah mereka saling menari-nari. Yen mulai kehabisan nafas dan memukul Taeyong dengan pelan. Pria itu memutuskan terlihat di antara mereka. Aku tidak sembarangan melakukannya, sebaiknya kau lakukan dengan pria yang kau cintai. Kau menyukai Taeyong, apakah kurang jelas? Bahkan aku sudah siap merasakan pengalaman pertamaku denganmu. Ia nekat pindah langsung ke atas Taeyong dan duduk di pangkuan pria itu. Taeyong menjamkan matanya, dia harus bisa menundukkan dirinya saat ini walaupun hasratnya memberontak. Aku hanya tidak ingin menyakitimu, aku harap kau mengerti. Ucap Taeyong sambil menjamkan matanya. Dia memiliki alasan yang kuat kenapa tidak langsung. Karena jika Yen sudah menjadi candunya, dia tidak akan pernah melepaskan gadis itu selamanya, bahkan seumur hidupnya. Keadaan tangan Taeyong yang masih dibalut kain kasa membuatnya tidak bisa leluasa melukis, apalagi bermain gitar. Padahal dia tidak bisa seharian hanya di rumah tanpa melakukan apapun. Dia melirik ke Ryan yang sedang sibuk dengan lukisannya. Melukis seekor panda saja sudah 1 jam, tapi hasilnya sangat buruk. Sejak kapan panda memiliki tanduk? Jawab Taeyong yang berpikir benar ya kasih. Kenapa dia menggambar tanduk di kepala panda itu? Bentuknya juga aneh sekali. Taeyong menggelengkan kepalanya pelan. Kau harus menarik garis tanpa ragu seperti ini. Dia menggerakkan tangannya membentuk sketsa tubuh panda tersebut dalam sekali tarikan. Dia merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat wajah Taeyong sangat dekat dengannya dari jarak samping. Dan Yen sadar bahwa dia memang benar menyukai Taeyong, bukan sekedar bermain-main. Bukan suka biasa, tapi suka berkeras yang lebih. Taeyong terdiam dan menatap ke arah Yen. Gadis itu berucap tanpa canda. Jika hal itu mulai terjadi padamu, sebaiknya hilangkan, karena aku tidak bisa membalasnya. Belum juga diajak pacaran tapi sudah ditolak, ucap Yen sambil menggerutu kesal. Taeyong hanya tertawa. Jangan-jangan kau sudah punya pacar, Taeyong? Tidak ada wanita yang mau denganku, sepertimu hanya lihat fisik saja. Jika sudah tahu hasilnya, pasti juga kau tidak akan mengagumiku lagi. Dia menarik ke arah Yen. Gadis itu terlihat yakin, makan sambil berteriak gentar. Sudahlah, sebaiknya bersiap-siap. Aku ingin jalan-jalan. Jika kau tidak mau ikut, tidak apa-apa juga. Ikut, tentu saja ikut. Taeyong tersenyum melihat Yen yang sudah berdiri dengan semangat. Gadis itu langsung masuk ke kamarnya untuk berganti baju. Dia melirik jam dinding, masih pukul 10 pagi. Sebaiknya dia juga siap-siap. Dia masuk ke dalam kamarnya untuk berganti pakaian. Ia mematuhi tempat tidurnya hampir mimisan saat melihat Taeyong kali ini begitu tampan. Rambut berantakan itu sekarang diusir ke belakang, menampilkan dahi yang selama ini ditutupi dengan rambut berantakan dan topi hitam yang hampir menutupi mata. Style Taeyong juga sangat berbeda. Pria itu memakai atasan kemeja dan celana berbahan kain, bukan hoodie kebesaran seperti biasanya. Taeyong, yang langsung berlari mendekati Taeyong dengan memeluk pria itu erat. Taeyong, kau adalah pacarku, titik. Kau adalah pacarku yang tampan.
Taeyong melepaskan pelukannya dengan pelan. Yan menatap ke arah wajah pria itu. Taeyong, sekarang aku tidak hanya menyukaimu tapi mencintaimu. Taeyong menatap Yan dengan heran. Kenapa gadis itu semakin menjadi-jadi? Apa yang membuatmu semakin tidak waras? Penampilanmu, rambutmu, wajah tanpamu. Wah, aku bisa gila. Taeyong, sebaiknya kita pacaran saja. Yan kembali memeluk tubuh Taeyong dengan erat, bahkan harum. Aroma emas itu sangat menggoda indera penciumannya. Taeyong mendorong pelan kepala Yan dengan telunjuknya yang membuat gadis itu mengerutuk kesal dan cemberut. Taeyong, kau ini kenapa sih? Ucapan dari Yan terhenti saat melihat Taeyong menurunkan tangannya. Detik kemudian Yan merasakan telapak tangan besar dan hangat itu menggenggam tangannya. Yan menatap ke arah wajah Taeyong. Dia merasa tertegun atas sikap pria itu. Seharusnya lelaki yang menggenggam tangan wanita seperti ini jangan lakukan seperti tadi karena kau terlihat seperti perempuan gadis. Yan menatap mata pria itu lalu tersenyum dan mengangguk. Yan merasa ini bagaikan mimpi indahnya. Taeyong mulai terbuka dengannya, bahkan kalimat yang diucapkan pria itu sekarang lebih panjang, tidak sesingkat dulu. Yan merasa laju kereta yang mereka tumpangi berbeda dari biasanya. Dia melihat pemandangan alam yang luar biasa indah dari jendela. Kereta tersebut berwarna hijau dengan aliran sungai dan menara-menara tinggi yang klasik. Taeyong, sebenarnya kita mau kemana? Kota tua dan sebentar lagi kita akan sampai. Tapi kita baru naik kereta 15 menit. Iya, karena kota tua berada di wilayah yang sama dengan tempat tinggalku. Sedangkan tempat yang sedang aku melakukan pertunjukan itu adalah kota baru. Bangunannya bahkan termasuk akses mobil. Kau tidak akan menemukan mobil di kota tua. Yan baru sadar lamanya di permukiman. Taeyong tidak pernah melihat mobil sama sekali. Apakah sama sekali tidak bisa masuk? Bisa, namun perjalanannya sangat lama, jadi orang-orang memilih pergi dengan kereta. Yan mengangguk. Ia baru tahu kalau rusun terbagi menjadi dua sisi. Yan dan Taeyong turun dari stasiun kereta. Taeyong masih setia menggenggam tangan Yan berjalan menuju pusat kota tersebut. Yan melihat tangannya masih digenggam dan penampilan pria itu jauh berbeda, membuat Yan mengartikan hari ini sebagai kencan pertama mereka. Yan bisa melihat kota tua itu dikelilingi oleh sebuah pegunungan. Bangunan menara di tempat itu juga jauh-jauh lebih tinggi. Yan merasa seolah sedang berada di zaman abad pertengahan sekarang. Taeyong membawa Yan berjalan menuju sebuah jembatan. Yan berdiri dan banyak sekali burung-burung merpati di sana. Aliran sungai deras mengalir tenang saat musim semi. Namun Yan melihat dari kejauhan ada sebuah jembatan. Yan merasa tenang melihat aliran sungai deras di bawah sana. Yan tidak lupa membawa kameranya. Pria itu terlihat mengambil gambar burung-burung merpati yang bertengkar di jembatan. Namun dia mengarahkan kameranya ke arah Yan. Dia tersenyum melihat wajah gadis itu yang terlihat antusias dengan aliran sungai di bawah sana. Dia tersenyum kemudian mengambil gambar Yan dan gadis itu sama sekali tak menyadarinya. Menyebalkan sekali, ayo foto berdua. Sekali saja, please. Pemandangan dari belakang kita sedang bagus. Taeyong dengan dalih enggan, namun Yan mengambil kamera di tangan pria itu dan menggantinya dengan mode selfie.
payah sekali kau ini, Yen. Ya sudah, suruh orang saja untuk mengambil gambar kita. Yen memperhatikan sekitarnya, kemudian dia mendekati seorang turis wanita. Wanita tersebut mengangguk, dan dia bersedia berjalan bersama Yen mendekati Taeyong. Taeyong yang melihat hal itu hendak melangkah pergi, namun dengan cepat Yen menarik lengan pria itu dan mau tak mau Taeyong mengalah. Yen meraih lengan Taeyong dan memeluknya dengan erat. Foto pertama telah selesai, namun Yen merasa belum puas. Sekali lagi ya, Yen mengganti posenya memeluk pinggang Taeyong erat dan menyandarkan kepalanya di dada bidang pria itu. Taeyong terkejut dengan pose itu, namun dia berusaha tersenyum walaupun kaku. Taeyong lagi ya, cukup aku atau aku tinggal. Oh ya ampun, dasar payah, punya pacar tidak bisa dikondisikan seperti ini. Taeyong melotot ambil ke arah Yen yang menghampiri tulis wanita yang mengambil foto mereka tadi. Yen menyambangi langkah Taeyong saat ini. Mereka sedang berada di salah satu toko yang menjual barang-barang antik dan aneh. Yen melihat Taeyong membeli sebuah kuis lukis dan alat-alat untuk melukis. Dia melihat Taeyong juga membeli sebuah patung miniatur yang bentuknya aneh, namun cukup estetik dan dengan sentuhan retro.